Gambaran besar lah ya. Sebenarnya kalau gambaran besar, tagline-nya kan sekarang Merdeka Belajar. Ya. Merdeka Belajar, terus tagline-nya kalau untuk guru-guru, guru penggerak sekolah. Harapanku mungkin ditujukan ke dua subjek ya. Pertama ke si guru-gurunya sebagai Insan pendidik lah. insan mendidik, sama ke mungkin pemangku kebijakan lah ya, yang memang ngurusin guru-guru. Kalau harapannya ke pemangku kebijakan, saya sih berharapnya tidak terlalu banyak campur tangan faktor politik kah atau faktor lain yang ke dunia pendidikan. Ini cerita kita. Yuk, kawan Vokal, kali ini kita jumpa lagi dengan obrolan yang tetap inspiratif pastinya. Yes. Kita ketemu sama teman kita Billy Fariman. Halo Billy semua itu. Ini teman kita sekarang sibuknya apa dulu? Jadi konsultan ya? Iya, kalau sekarang jadi konsultan di Kemendikbudristek RI. Jarang-jarang ya? Jarang-jarang. Betul. Ini satu kerjaan yang kalau ditarik 5 tahun yang lalu kayaknya nggak ada ya, dan susah jelasinnya gitu. Ya. Kalau sekarang udah ada kerjaannya ya? Sekarang udah ada, udah cukup lumrah konsultan di kementerian. Kalau kalian spesifiknya, kalau kamu berarti ke arah? Kalau aku spesifiknya bantu di Jen GTK, guru dan tenaga kependidikan. Jadi sebenarnya ngebantu guru-guru sama tenaga kependidikan, pendidik lah, ngebantu apapun jenisnya tapi lebih ke pendidik gitu. Jadi kayak pengembangan kapasitasnya guru loh ya? Ya, lebih spesifik lagi ke pengembangan kapasitas, pengembangan dan pemberdayaan. Oke. Jadi sering ngasih training berarti? Nah, kalau aku kebetulan di belakang layarnya, jadi bikinin sistemnya, pengembangan pemberdayaan, lihat proses bisnisnya, analisisnya, terus jadi ngasih rancangan-rancangan untuk regulasi-regulasi yang kedepannya bakal ada. Gitu. Seru juga nih kerjanya. Aduh, Pertanyaan paling mendasar, lu pasti sering ditanya kan, lu pasti kan ketemu sama banyak ASN, Betul, banyak sama ASN, guru-guru, betul. dari berbagai kalangan, terus juga narasumber-narasumber yang buat hal seperti itu. Pasti pengen nanya kan, Billy aslinya mana? sering banget ditanya. Oh ya bener juga, sering banget ditanya. Baru 2 minggu yang lalu juga ditanya sih sebenarnya. Tapi karena dalam 5 tahun, nggak nyampe 5 tahun ya, dalam 3 tahun terakhir ini tuh kan si konsultan itu mulai banyak ya, jadi sudah cukup diverse interaksinya, jadi tidak sedahsyat tahun 2017 dulu waktu pertama kali datang jadi satu-satunya TOH di situ. Dulu gua masuk terus ditanya, kamu saudaranya si ini ya, karena ada senior konsultan yang ketua juga, jadi saya disangka saudaranya, padahal kan cuma kenal di itu. Ya mukanya mirip saja. Sampai saya pun nggak bisa mengenali katanya. Enggak. Tapi memang itu ini sih ya, maksudnya stereotip, dan sekarang mungkin kayaknya udah mulai ini ya, karena udah mulai cukup pudar karena sudah cukup banyak konsultan dari yang lain. Terus juga staf-staf magang di beberapa kementerian juga udah sangat diverse. Udah sangat terbuka, betul. Jadi ya itu, dan mungkin ASN-nya nggak terlalu banyak, tapi pelan-pelan nambah lah. Istrinya soalnya ya juga ya. Kita doakan. Ini nih Bill, cerita banget lah. Kalau berarti kan kamu lebih banyak ke pengembangan kapasitas guru ya. Yes. Kalau Billing lihat sebenarnya gambaran besarnya sebenarnya guru-guru di Indonesia tuh mau dibawa kemana sih? Kalau yang mau dibawa kemana? Kan kayaknya. Gambaran besar lah ya. Sebenarnya kalau gambaran besar, tagline-nya kan sekarang Merdeka Belajar. Ya. Merdeka Belajar. Terus tagline-nya kalau untuk guru-guru, guru penggerak, sekolah penggerak, gitu ya. Natur dasarnya kenapa namanya muncul beserta frame fokus pengembangannya itu karena memang ya guru harus bisa menggerakkan kelasnya sebenarnya. Dia nggak cuma statis ngajar kayak textbook 70 tahun lalu sama textbook tahun ini kan nggak beda jauh ya. Itu kan artinya salah satu bentuk statis gitu kan. Nah, nggak bisa, guru udah nggak bisa kayak gitu lagi. Karena peran guru juga udah bertransformasi. Ya, kalau dulu mungkin ngasih segala pengetahuan. Betul. Kalau sekarang banyak, ada perannya fasilitator, ada perannya mentor, ada perannya yang pengetahuan ahlinya mungkin kalau dia ahli gitu ya. Tapi harus bergerak gitu menuju ke perubahan-perubahan tersebut. Dan memang frame-nya dibikin sampai ke programnya dibikin untuk mengarah ke sana sih sebenarnya. Dan jadi ada semacam ini ya, maksudnya perubahan yang mungkin kalau belum agak terlambat juga ya, karena udah. Ya, selalu dibilang ada transformasi pendidikan katanya. Ya. Memang apa ya, kan dalam transformasi selalu dibilang level 0 ya. Level high levelnya ada 4 step. Itu people-nya dulu, prosesnya, baru regulasinya, baru terakhir sistem mendukung seperti teknologi.
Nah memang yang dilakukan sekarang memang dari people-nya dulu sih. Makanya daya guru-guru tuh kan. Sumber daya guru-guru, makanya ada program-program baru yang rasa-rasanya nggak pernah kayak gini. Perubahan paradigma guru-guru itu udah dilakukan dari 3 tahun yang lalu sebenarnya. Baru masuk ke proses bisnis. Nah kalau aku benar-benar masuk di proses bisnisnya, bantuin, karena sekarang akhirnya kita bakal nanti ada namanya Balai Guru Penggerak. Balai Guru Penggerak ini hopefully ini udah launching ya pada saat ditayangkan. Sudah harusnya ya. Balai Guru Penggerak ini sebenarnya kalau kita pakai international terms-nya itu PDCE, Professional Development Center for Educator. Jadi nanti di setiap provinsi itu bakal muncul satu Balai Guru Penggerak yang scope-nya adalah pengembangan dan pemberdayaan guru-guru gitu sih. Nah, baru nanti masuk ke regulasi apa nih yang perlu di setiap wilayahnya dan segala macam. Sampai sistemnya jadi platform juga sedang dikembangkan, tapi benar-benar bertahap banget sih kalau ini. Karena jangan kebalik, ntar kita bikin platformnya orang-orang yang nggak mau, prosesnya nggak nyambung, itu ini juga. Kadang-kadang sih mulai kebanyakan dari platform sama regulasi kalau dulu betul. Gitu ya. Jadi kita aturannya berubah, kurikulumnya berubah lagi, terus ada harus lain gitu kan. Terus guru-guru harus di ini ya. Saya nggak mau kritik terlalu banyak, nanti kerjaannya kamu kan. Tapi kalau boleh melihat sebenarnya apa sih yang kurang dari antara semua ini? Kan maksudnya kita sudah katakanlah merdeka sejak lama ya, terus kita udah punya sistem pendidikan dan beberapa kali juga diganti dan coba disempurnakan gitu. Kalau melihat sebenarnya dari perspektif pengajar nih, guru-guru, apa sebenarnya yang kurang? Kalau dari perspektif guru-guru kita apa yang kurang gitu ya? Waduh, susah juga jawabnya ya. Kalau menurutku ya, kita tuh nggak kekurangan guru-guru yang semangat lah. Dengan kondisi apapun guru di lapangan, kan kita selalu aja nemuin guru-guru champion ya. Kalau yang punya pengabdian yang luar biasa. Betul, pengabdian yang luar biasa. Yang kurang itu sebenarnya bikin tadi prosesnya dibikin sistematis, dihubungkan dengan proses-proses lainnya, karena kan sebenarnya pengembangan guru-guru ini harusnya nyambung sama manajemen kinerja, nyambung sama rewardnya, nyambung sama jenjang karir. Nah itu tuh belum rapih sebenarnya. Jadi lebih ke sistem, ngerapiin sistem di situnya sih. Sangat wajar belum rapi karena kita punya 34 provinsi ya. Rata ininya ya, kemajuan dan ininya juga beda-beda. Betul, beda-beda, kebutuhannya juga beda-beda. Jadi cukup sulit sih, makanya kalau dibilang kurikulum kita ganti-ganti ya memang karena keadaannya sangat diverse. Dan memang harusnya sebenarnya ada porsi bottom up-nya yang untuk menentukan kurikulumnya masing-masing. Selama ini memang kebijakannya langsung dari atas ya. Selama ini kebijakan mayoritas. Dia baik kebanyakan. Ada kok berarti yang dari bawah ya. Ada, masa nggak ada. gitu. Jadi memang saya nggak tahu karena kan kalau boleh dibilang pendidik yang bagus gitu, orang mungkin punya kriteria ya. Betul. Punya kriteria macam-macam. Tapi mungkin beda-beda juga apa yang dianggap bagus. Harus kontekstual sebenarnya. Kayak sebenarnya ngambil guru di Jakarta, terus kita tempatnya di Kalimantan Utara, belum tentu bisa survive juga karena kan budayanya beda. Jadi paling ideal adalah orang yang ngerti budaya di sana dan bisa menggerakkan budayanya, orangnya teredukasi. Tapi kan kadang-kadang itu terkendala karena harus ada standar kan, harus ada regulasi. Makanya kalau sekarang di kurikulum yang baru kan dibebasin. Mulai dari pemilihannya, kalau misalkan sekolahnya masih pengen pakai kurikulum yang lama, silakan. Kurikulum yang baru tuh ada kurikulum darurat yang COVID kemarin, sama kurikulum merdeka. Nah, kalau kurikulum merdeka ini porsi otonomi si gurunya jauh lebih besar. Jadi sebenarnya diharapkan guru-guru udah bisa ngegerakin sendiri wilayahnya butuh apa. Nah itu yang selama ini belum ada, dan nanti kan PR-nya adalah mensistematiskan semua temuan-temuannya ini ya gitu. Memang sedang dipersiapkan, tapi kan ini kapal yang sangat besar ya. Gitu. Project yang agak ini juga ya, itu bisa sekali. Karena saya bisa jadi beda-beda kebutuhan. Tapi kan orang akhirnya berharapnya ini tuh, pasti kan ada. Ya dulu kan dari dulu kan standarnya kita gitu kan, nilai ini harus lebih tinggi, betul. Bahkan beberapa mata pelajaran dianggap lebih superior dari yang lain. Ya betul, tipikal zaman dulu. Zaman sekarang juga masih banyak loh. Masih banyak ya. Beberapa dulu saya sempat ngajar SD kan, maksudnya kalau dia berprestasi di bidang yang satu tapi tidak yang lain, biasanya kan akhirnya orang ngelesin di bidang yang kurang akhirnya gitu. Betul. Seringnya gitu kan. Itu memang tipikal iya sih, karena kita pengennya semua dapat nilai A gitu kan. Gitu. Padahal kenyataannya ya sekarang sedang bergeser bahwa si anak ini memang talentanya atau potensinya itu di mana, kita dukung dan support di sana harusnya sih. Dan kurikulum merdeka gitu sih sebenarnya. Sebenarnya kan semua instrumen udah mulai mengarah ke sana. Kayak ujian nasional digantikan
bukan digantikan lah ya, ujian nasional dihapus. Tapi lalu untuk pengukuran kondisi setiap sekolah, kondisi siswa itu ada AKM. Yang which is itu kan sebenarnya survei ya, tanda petik, saya nggak bisa mengklaim itu survei ya, tapi tanda petik dia memang lebih ke research base ya. Jadi observasi langsung ke sana dan gitu ya. Iya gitu. Jadi dan yang dihasilkan juga kan data agregat ya, bukan data yang bisa dibilang menentukan sekolah ini seluruh muridnya berarti nilainya bagus-bagus kan enggak. Kalau dilihat, cek aja website-nya juga terbuka kan sebenarnya. Bisa dicek per wilayah, per provinsi. Itu menggambarkan kondisi, secuplik kondisi wilayah itu seperti apa. Dan memang untuk pengambilan keputusan ya yang dibutuhkan itu saat ini. Ya. Nanti begitu gimana kalau gitu untuk standar siswanya gimana ya, tadi lebih ke dibebasin ke guru-gurunya sebenarnya harusnya ya ideal. Jadi perspektif gurunya memang harus juga agak berbeda ya dari perspektif yang sekedar mengejar nilai tinggi seorang anak. Jadi ini tadi ya bisa mengkondisikan itu. Jadi harusnya kalau dulu kan saya ngajar matematika, saya harus bisa bikin si anak ini dapat nilainya bagus ketika tes matematika, itu kasarnya lah ya. Kalau sekarang enggak, saya guru matematika tapi saya bisa support apa nih dengan si anak. Ya karakter anak yang seperti ini, potensi anak yang seperti ini, harusnya saya bisa support apa dengan keahlian saya. Nah itu pergeserannya ke sana. Oke. Itu menarik sih, tapi memang sangat ini ya, perlu core gurunya memang harus. Betul, core gurunya memang lagi mati-matian ya, makanya kalau lihat kebijakan kementerian lain juga kan kayak Kemenkeu ngekat anggaran, Kemendikbud nggak terlalu dikat banyak gitu. Karena memang lagi membangun butuh kelonggaran ya ke arah sana. Butuh kelonggaran ke arah sana, walaupun ya dengan keterbatasan ya banyak temuan-temuan yang harus diperbaiki tentunya ya tapi emang lagi menggerakkan ke arah sana sih. Yang menegangkan memang nanti adalah faktor ini politik. Ya kalau ganti kebijakan lagi ya. Makanya kalau gitu ya, semoga karena ini yang dibangun sekarang kan sebenarnya sistem. Iya, jadi nggak bisa langsung terlihat setahun 2 tahun ya. Nggak akan terlihat. Makanya kita tuh waktu ngebangun Balai Guru Penggerak di tahun-tahun awal selalu dipertanyakan memang gitu. Sehingga itu kalau lihat konferensi DPR lah, BPK lah, itu selalu dipertanyakan outcome-nya apa. Kita pun selalu jelasin lagi yang kita bangun sistem. Jadi kalau yang paling gampang kan berapa banyak guru yang terdampak. Sedangkan waktu kita mau nge-research bikin proses bisnis, si Balai Guru Penggerak ini kan nggak bisa, ini bakal berdampak ke 3 juta guru, kan nggak ada datanya juga, kita nggak bisa klaim gitu. Bisa sih kalau mau dipermak. Tapi ya betul ini ya. Jadi ukuran-ukurannya kayaknya nggak bisa kayak secara kuantitatif langsung begitu kan. Betul, KPI-nya sangat berbeda. Dan tapi nanti kedepannya kalau misalkan sistemnya jalan, kan memang sudah tembus ya. Nanti akan ada 33 provinsi, di tiap provinsi bakal ada. Dan apapun namanya lah ya bisa diganti misalkan gitu, tapi tetap ada sistem untuk ngembangin guru-gurunya di provinsi. Itu yang penting sebenarnya. Betul. Karena kan kadang-kadang programnya namanya ganti, apanya ganti masih agak ya gitulah. Harapan Billy sendiri deh sebagai ini kan dulu kamu juga pendidik nih ceritanya. Ya. Dulu guru. Sekarang nggak guru lagi ya. Sekarang mikir-mikir. Kalau disuruh ke kelas mikir-mikir. Harapan lu sendiri gimana? Guru-guru tuh baiknya nanti ke depannya yang kebayang ya di tangan nanti, apalagi di era digital dan di era masa depan lah 5-10 tahun ke depan gitu. Guru-guru Indonesia baiknya udah kayak gimana? Aku punya gini ya, harapanku mungkin ditujukan ke 2 subjek ya. Pertama ke si guru-gurunya sebagai insan pendidik, sama ke mungkin pemangku kebijakan lah ya, yang memang ngurusin guru-guru. Kalau harapannya ke pemangku kebijakan, saya sih berharapnya tidak terlalu banyak campur tangan faktor politik atau faktor lain yang ke dunia pendidikan. Kalau mau ekstrimnya kayak Finlandia lah, kan 50 tahun yang lalu semua partai tanda tangan untuk tidak ikut campur urusan pendidikan, and then they growing up, tapi it took 50 years ya sebenarnya. Finlandia yang tidak seberagam Indonesia ya. Iya betul. Nah, itu harapannya ke situ. Walaupun sekarang bisa dilihat sudah cukup seperti itu ya, sudah cukup dijagai lah sama para pemangku kebijakan. Kalau untuk ke guru-gurunya, harapannya sih embrace the transformation sih, karena kita udah ketinggalan cukup banyak. Ya banyaklah risetnya yang mengatakan dengan kuantifikasi tertentu gitu ya, kita ketinggalan banyak di banyak bidang ya, literasi, digital literasi biasa, numerasi, kita kan banyak ketinggalannya. Harapannya embrace the transformation sih harusnya gitu ya, karena ya mau nggak mau kalau kita statik dan nggak gerak ya nggak bakal kemana-mana sih, bakal balik-balik lagi gitu sih.
tuntutan sekolah juga gitu kan, karena kan sekarang ya gitu ya, rata-rata kalau ngambil siswa baru kan ada sesuatu yang ditonjolin di sekolah. Betul, kan betul. Itu something yang sangat kuantitatif ya. Betul, sangat kuantitatif dan ya cuma tuntutan orang tua mungkin ya, tuntutan dinas pendidikan juga. Kan banyak faktornya ya. Ketika ngurusin, karena unik ngurusin guru-guru itu unik. Kementerian yang ngurusin secara dari segi profesional developmentnya, pengembangan kompetensinya, manajemen kinerjanya. Tapi kan sebenarnya guru-guru ini milik Pemprov dan Pemda. Ya betul. Gitu ya. Jadi ketika kita mau menggerakkan secara regulasi pun harusnya kerjasama dengan dinas pendidikan. Dan kalau bisa dibilang ownershipnya punya dinas pendidikan masing-masing. Gitu kan yang nentuin dan membiayai mereka kan dinas pendidikan. Jadi kalau misalkan mau ditanya gimana ya ada jalur kompleksnya dulu sebenarnya di sana. Even Pemprov itu kan bagi apa, Pemprov sama Pemkap itu kan beda kan, bagi bagiannya beda. Pendidikan dasar di sini, pendidikan menengahnya di provinsi. Betul. Gitu. Makanya memang harapannya tadi kan dengan adanya satu per provinsi bisa kerjasama lah jauh lebih enak. Gitu. Harapannya gitu ya. Harapannya. Terakhir nih Bill, tanya sederhana, lu ngapain ngurusin kayak gini? Juga ya. Kayak gini. Kenapa lu nggak ngebisnis aja lah? Bawaan rasial ya. Iya, kenapa ya? Kalau ditanya kenapa ya mungkin kalau jawaban singkat mungkin panggilan hidup ya. Mungkin karena muncul dari keresahan zaman dulu. Awalnya mungkin gara-gara memang mikirin hidup gue mau ngapain gitu ya. Tapi setelah along the way growing up, gue ngerti bahwa yang namanya happiness itu bukan cuma masalah material. Ya sebenarnya kan gampang ya, lanjutin bisnis orang tua atau ada kesempatan luar negeri dan nggak balik-balik gitu ya. Tapi kan setelah pelajarin happiness itu ada salah satu level happiness kalau ngutip Martin Seligman di mana kita tuh flowing ya, kita mengerjakan apa yang kita suka dan itu berdampak buat orang lain. Dan which is begitu gue menggali diri gue nemunya gue suka ngerjain dunia pendidikan dan ini akan berdampak buat orang lain. Nah jadi pleasure-nya di situ sih sebenarnya. Jadi karena bikin gue semangatnya balik lagi ke konsep gue nemu happiness di apa yang gue kerjain. Aduh, sangat ini banget. Dan tapi kan banyak sangat seperti ada sangat cinta Indonesia sekali ya. Tapi thank you banget udah berbagi ya. Jadi ada ini dan teman-teman guru-guru juga mungkin pernah ini ya, bisa jadi share komentarnya juga nanti mungkin gimana apa yang jadi keluhannya juga, apa yang karena ke depan makanya supaya kita terima baru nanti kita ngobrol lagi kayak lain gitu ya. Siapa tahu kita bisa ngundang orang betul ya lebih bisa ngobrol gitu kan, nanti mungkin bisa Pak Nadiem nanti dikasih ini tembusannya. Oke, thank you banget udah berbagi di sini dulu ya. Terima kasih juga teman-teman udah ngasihkan. Silakan kasih komentar juga, komentar teman-teman soal isu ini, apa yang menarik, apa yang perlu diperbaiki, apa yang menurut teman-teman masih sangat kurang. Nah, silakan dikasih komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya ya. Dadah.